Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan kasih sayangnya yang Allah berikan kepada kita semua. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ya ahi ukti. Salah satunya nikmat sehat, nikmat Islam yang sampai detik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita semua bisa belajar bersama. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Sabaul khair, anak-anak ustazah semuanya yang soleh dan soleha kelas 3. Semoga pagi ini kalian dalam kondisi semangat, sehat, dan gembira. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Pada pagi hari ini, semoga kalian sudah melakukan pembiasaan rutin setiap hari. Dari tadi diawali bangun tidur, kemudian sholat subuh, mandi pagi, sarapan, dan kalian sudah berpakaian rapi. Kalian juga semuanya mudah-mudahan sudah melaksanakan sholat duha dan absensi di kelas masing-masing. Bertemu lagi bersama Ustazah Ani. Di sini kita akan belajar bersama. Ustazah Ani akan menyampaikan pembelajaran apa hari ini? Tematik. Di hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, masih di tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita belajar lebih jauh, marilah kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan kita berdoa, mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah dan ilmu yang kita dapatkan hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Anak-anak ustazah yang ustazah sayangi, setelah kemarin kalian belajar tematik juga ya di subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Tentunya kalian masih ingat belajar apa saja kemarin? Ya, pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada biji dan tunas. Sedikit ustazah ulas ya kemarin tentang pertumbuhan melalui daur hidup, melalui biji dan tunas. Sekarang ustazah akan menyampaikan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan melalui umbi, kemudian spora, kemudian juga melakukan mencangkok. Ya, nanti kalian juga akan belajar tentang lompat tongkat, permainan ya. Kemudian kalian juga tahu manfaat dari kerjasama. Namun sebelumnya, ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu integrasi Islam. Kenapa kita harus belajar pengetahuan terkait dengan tumbuhan harus dikaitkan dengan Al-Quran? Ya, karena sudah jelas di dalam Al-Quran sudah dijelaskan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu dijelaskan salah satunya di Quran surat Ar-Rahman ayat 6 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wan najmu wasyajaru yasjudan.
Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Apa maksudnya? Bahwasanya jenis tumbuh-tumbuhan semua yang ada di muka bumi dan pohon-pohonan, baik tumbuhan yang memiliki batang dan pohon-pohonan jenis tumbuhan yang tidak memiliki batang, itu kedua-duanya harus tunduk kepada yang menciptakan. Siapa? Allah. Ternyata Allah menciptakan seluruh makhluk hidup itu untuk tunduk kepadanya. Bukan hanya manusia saja, tumbuhan, hewan itu juga harus tunduk. Dan tunduknya kepada yang dikehendakinya atau yang ditentukan oleh Allah, tidak semaunya sendiri. Ya, seperti itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. Kemudian kita akan belajar apa anak-anakku? Semuanya? Oke, are you ready? Ustazah akan menjelaskan pembelajaran pagi hari ini. Di pembelajaran 4 ada perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi biasanya atau seringnya kita lihat itu tumbuhan yang seringnya berada di dalam tanah. Biasanya, perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Nah, umbi itu biasanya ada di dalam tanah, ada juga yang tidak. Jenisnya apa saja? Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Berarti bukan dari biji, bukan bukan dari tunas, ya, tapi dari umbi. Kalau umbi batang, berarti batangnya yang Nah, umbi batang contohnya apa? Kentang dan ubi jalar. Ini berkembang biak dengan umbi batang. Ubi jalar kalian tahu ya? Ubi atau muntul. Itu umbi batang. Kemudian umbi lapis contohnya bawang merah, tumbuhan bakung, bawang bombay, dan bawang putih. Nah, itu berkembang biaknya dengan umbi lapis. Sedangkan wortel, kemudian singkong, itu berkembang biak dengan umbi akar. Oke, teman-teman, sudah paham ya? Ini contohnya. Ini wortel, ada umbi lapis. Nah, ini umbi lapis. Ini contoh-contohnya. Sudah ya? Kalian paham? Oke, selanjutnya. Persamaan dan perbedaannya. Yuk kita simak bersama. Persamaan pada umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Tempat tumbuhan menyimpan cadangan makanan atau air. Ketiganya tergolong vegetatif alami. Apa itu vegetatif alami? Yaitu proses perkembangbiakan secara alami tanpa campur tangan dari manusia. Berarti benar-benar alami, Allah yang menciptakan. Ketiganya merupakan hasil dari modifikasi bagian tubuh tumbuhan yang mengalami pembesaran. Ya, perbedaannya antara umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Umbi batang menyimpan cadangan makanannya di bagian batang. Kemudian, kalau umbi akar menyimpan cadangan makanannya di bagian akar. Kalau umbi lapis menyimpannya di bagian daun. Terus, perbedaan selanjutnya, tanaman menyimpan cadangan makanan berupa karbohidrat.
Ya, kandungan di dalam umbi batang itu karbohidrat. Kemudian kandungan pada umbi akar juga karbohidrat. Kemudian pada umbi lapis apa? Berupa air. Ya. Kemudian perbedaan selanjutnya untuk umbi batang memungkinkan tumbuhnya tunas. Berarti kalau kentang itu tumbuh tunas. Kemudian untuk umbi akar, tadi ada singkong, ya. Ini tidak memungkinkan tumbuh tunas. Kemudian umbi lapis memungkinkan tumbuhnya tunas. Ini perbedaan antara umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Persamaannya semuanya adalah makhluk hidup memang vegetatif alami tanpa campur tangan manusia. Kemudian selanjutnya anak-anakku semuanya di pembelajaran 5 kita akan belajar percakapan. Setelah kalian tadi sudah melalui pertumbuhan perkembangbiakan tumbuhan melalui umbi, kali ini kalian akan dari percakapan, ya. Apa itu percakapan? Percakapan adalah kegiatan interaksi dua arah atau lebih dari dua orang. Biasanya berbentuk dialog, seperti percakapan nih dua orang. Mereka sedang melakukan percakapan. Nah, contohnya ini ada sebuah percakapan antara dua orang. Isinya yaitu mereka memperbincangkan terkait dengan tanaman atau tumbuhan yang berkembang biak melalui spora. Apa itu spora? Yuk kita cari tahu. Nah, ada Edo dan Lani. Ustazah bacakan, kalian bisa membacakan percakapan ini sambil menyimak video pembelajaran dengan ayah atau bunda di samping kalian. Edo. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa, Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Nih, seperti apa sih paku-pakuan? Tuh, sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silakan. Tapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Lani menjawab, coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Ini teman-teman, ini bagian belakang daunnya terdapat bintik-bintik. Sebenarnya di dalam asli itu bintik-bintiknya hitam ya. Nah, itu adalah kumpulan spora. Ini namanya spora nih. Nih, ini sporanya nih. Yang bintik-bintik itu namanya kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini. Lalu ia tumbuh di sini. Nah, Edo terkejut. Wah, kamu hebat sekali Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Iya, kamu benar. Makanya kita harus mencintai sama makhluk hidup. Tumbuhan juga makhluk hidup dan bukan hanya tanaman yang kita tanam saja. Ternyata banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang Allah ciptakan di sekitar kita. Nah, untuk spora
jenisnya itu seperti pakis. Tumbuhan pakis ya, itu biasanya terdapat banyak di daerah yang lembab atau sejuk. Tumbuhan ini cepat sekali berkembang biak. Nah, oke teman-teman, untuk selanjutnya ya, dari percakapan tadi terdapat arti kata baru. Kalian menemukan kata baru ya. Ada sejuk dan ada spora. Nah, apa itu sejuk? Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, sejuk artinya agak dingin, nyaman, dan segar. Kemudian, spora, alat penyerbukan pada tumbuhan paku-pakuan. Ya, seperti tadi pakis ya. Tumbuhan pakis atau tumbuhan yang melalui perkembangbiakan dengan spora itu terdapat banyak sekali di daerah yang agak dingin, kemudian segar. Kemudian, nah dari kata tadi, kalian bisa membuat sebuah kalimat seperti yang Ustazah contohkan. Tapi kalian bisa mengembangkannya sendiri di rumah. Bisa membuat kalimat dari kata tadi, sejuk, udara di pegunungan terasa sejuk. Kalian bisa membuat yang lainnya. Kemudian spora, tumbuhan paku-pakuan berkembang biak dengan spora. Ya, kalian juga bisa membuat kalimat yang lainnya. Bisa ya. Tadi pertumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan melalui umbi-umbian. Ada juga tumbuhan yang perkembangbiakannya menggunakan spora. Nah, selanjutnya teman-teman, kita lihat pembelajaran 6. Oke, ada kegiatan mencangkok. Kalau tadi pertumbuhan dengan perkembangbiakan melalui umbi, kemudian melalui spora itu termasuk vegetatif alami, yaitu tanpa campur tangan manusia. Lah sekarang kita akan belajar banyak tentang kegiatan mencangkok. Seperti apa sih kegiatan mencangkok? Yuk kita simak bersama. Oke, are you ready? Nah, nanti kita tahu proses mencangkok teman-teman. Ada yang sudah tahu atau sudah pernah praktek mencangkok sendiri? Atau melihat ayah bunda bahkan mbah mencangkok? Atau mungkin baru mendengar kata mencangkok? Yuk kita simak bersama. Mencangkok merupakan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan ini diartikan perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Petunjuknya bagaimana? Ada petunjuknya selama proses mencangkok. Siram setiap pagi dan sore selama 1-2 bulan. 1-2 bulan. Cepet ya. Setelah akar tumbuh, potong cabang dari induknya. Wah, seperti apa prosesnya? Penasaran? Yuk kita simak bersama. Ini loh, ini disebut mencangkok. Tentu ada prosesnya. Kenapa langsung? Apakah dahannya langsung dibungkus pakai plastik atau serabut kelapa? Coba nih, ternyata langkah pertama kalian harus memilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Berapa sih ukurannya? Ada ketentuannya. Itu lihat, ternyata tidak langsung dibungkus. Kupas dulu bagian dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira 5-9 cm. Langkah kedua, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang dicampur dengan pupuk kandang.
Tuh, tanahnya sudah ditempelkan. Kemudian langkah terakhir, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat. Mudah ya? Iya, kalian bisa mempraktekkan. Terus, jenis tumbuhan apa yang bisa dicangkok, Ustazah? Ya, banyak sekali tumbuhan yang bisa dicangkok. Biasanya tumbuhan yang bisa berbuah, seperti buah-buahan, jambu, mangga, rambutan, ya, dan lain-lainnya. Sekarang, yuk, tentunya dalam mencangkok itu ada keuntungan dan kekurangannya. Apa saja keuntungannya? Nah, para petani biasanya melakukan ini. Keuntungannya karena murah dan mudah. Kita juga bisa melakukannya, tumbuhnya lebih cepat. Kemudian lebih bermutu dari induknya. Induknya dimaksudkan berarti tumbuhan yang diambil sebagai cangkokan. Kemudian buah yang tumbuh itu lebih lebat dibandingkan pohon induknya. Terus kekurangannya apa? Tanaman mudah roboh, akar mudah rapuh. Berarti cepat tumbuh dan cepat rapuh ya teman-teman. Itu kegiatan mencangkok. Bagaimana? Sudah capek? Ya, tetap semangat ya. Ustazah kasih waktu untuk menarik nafas panjang. Oke, selanjutnya adalah aneka makanan hasil olahan umbi-umbian. Tadi kalian sudah belajar tentang umbi-umbian. Ternyata umbi-umbian itu menghasilkan banyak sekali manfaatnya. Salah satunya bahan dasar makanan. Makanan baik tradisional maupun yang modern saat ini. Kalau tradisional apa saja? Nih, kentang jadi keripik kentang. Singkong menjadi keripik singkong. Ubi rebus. Nah, kalau sekarang banyak sekali ada donat kentang, ya. Ada brownies ubi, banyak makanan-makanan olahan yang terbuat dari umbi-umbian. Lah, tentunya makanan ringan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Kalian juga bisa melakukannya, proses pembuatan makanan atau olahan umbi-umbian. Tentu, setiap orang memiliki perbedaan makanan kesukaan. Kalian dari ketiga makanan ini ada yang disukai? Ada, ya. Untuk itu kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Nah, dalam pembuatan apa ini? Ini namanya ketuk. Merupakan makanan yang berasal dari singkong. Ada yang sudah tahu cara membuatnya? Ya, cara membuatnya prosesnya panjang. Dan pembuatan proses ketuk ini diperlukan adanya kerjasama. Dengan bekerja sama, maka pekerjaan kita akan terasa ringan dan akan cepat selesai. Itu manfaat bekerja sama ya. Apalagi di rumah selain membuat sebuah makanan, bisa selain dari umbi-umbian banyak sekali. Yang penting ada kerja sama di dalam rumah antara ibu, ayah, dan anggota keluarga yang lainnya. Oke, selain bekerja sama dalam membuat atau mengolah makanan, ternyata setelah mengetahui banyak hal tentang tanaman tadi, ada paku-pakuan, ada umbi-umbian,
Yang berkembang biak tentunya berbeda dengan cara dengan umbi dan dengan spora. Kalian tentu sekarang jadi tahu bagaimana cara merawat tanaman. Ya, disiram secara teratur, diberi pupuk, kemudian dirapikan secara berkala dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk kerjasama yang kalian bisa lakukan di rumah. Selain membuat makanan, kalian juga bisa melakukan ketiga, bahkan banyak lagi setiap harinya bersama anggota keluarga. Oke, teman-teman. Itu salah satu kegiatan membantu orang tua. Ada lagi loh kegiatan membantu orang tua. Selain tadi membantu bekerja sama membuat olahan makanan, kemudian menyiram tanaman, kemudian memberi pupuk pada tanaman. Sekarang apa ya? Masih menyiram tanaman, menyapu, mencuci piring. Mungkin bermain bersama dengan adik atau merapikan mainan bersama adik, kemudian menyiapkan makan malam bersama ibu atau orang tua. Nah, itu salah satu contoh kegiatan membantu orang tua yang bisa dilakukan dengan kerjasama. Sudah tahu ya tadi manfaat bekerja sama? Pekerjaan akan segera cepat selesai dan pekerjaan pun terasa ringan. Itu manfaat dari bekerja sama. Ustazah harapkan anak-anak ustazah semuanya di kelas 3 ini setiap hari selalu melakukan kegiatan membantu orang tua. Tidak hanya ketika ada gerakan atau perintah dari ustazah saja, tapi tanpa perintah atas dasar kesadaran kalian bisa melakukannya setiap hari. Karena itu salah satu amalan soleh yang sangat baik. Ya teman-teman semuanya. Nah setelah itu kegiatan membantu orang tua ada tanaman, menyiram tanaman, menyapu, mencuci piring. Ustazah kembali lagi. Tadi ada umbi-umbian yang salah satunya dia tumbuhnya seperti akar, ya, buahnya di dalam, tapi dia mengeluarkan batang. Apa itu? Singkong. Ternyata batang singkong itu bisa buat bermain lompat tongkat. Nah, apa cara bermainnya? Siapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan. Kemudian, siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. Mulailah mengambil ancang-ancang. Berlarilah sampai garis batas lompatan. Lalu yang kelima, melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. Terus beri tanda batas hasil lompatannya sampai berapa lompatannya saat diukur dengan tongkat tadi. Ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. Urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Wah, berarti kalau yang paling jauh dia sudah luar biasa. Kalian bisa mempraktekannya ya dengan tongkat yang ada di rumah. Seperti ini nih. Ini garis batas awal lompatan. Kemudian mengambil ancang-ancangnya dengan berlari, jangan jalan. Ancang-ancangnya dari sebelum garis batas awal. Kemudian lari, lompat. Nah, berhenti lompatnya sejauh mungkin. Bisa juga ada temanmu yang jauhnya itu sampai diukur
3 tongkat, 4 tongkat, berarti dia sangat luar biasa. Bagaimana biar lompatannya jauh? Maka ketika mengambil ancang-ancang dengan berlari itu sekuat-kuatnya. Ini salah satu permainan yang menyehatkan tubuh kita. Seperti itu ya anak-anakku. Pembelajaran tematik hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ulasan materi tadi kita sudah belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi, kemudian spora pada tumbuhan paku-pakuan. Nah, mencari arti kata, terus kita juga menyimak kegiatan mencangkok, kegiatan membantu orang tua apa saja, dan manfaat dari kerjasama. Seperti itu, mudah-mudahan belajar pada pagi hari ini bisa menambah ilmu buat kita semua. Yang penting kalian bisa catat, itu bagian dari pengetahuan baru buat kita. Oke, tetap semangat ya belajar di rumah. Karena semangat adalah kunci keberhasilan seseorang. Selamat belajar anak-anakku. Hari ini untuk tugas tematiknya Ustazah akan share di Google Form, yaitu lembar soal atau latihan soal muatan pelajaran SPDP. Setelah kemarin belajar ya di pembelajaran 1 dan 2, 3, hari ini Ustazah akan sampaikan untuk latihan soalnya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, anak-anak Ustazah, penerus bangsa ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, ya, bersikap jujur dan mandiri, dan selalu gembira. Alhamdulillah, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.